Merhaba Barudak, selamat datang di Scholarship Corner edisi Beasiswa Turki 2024. Satu, dua, tiga. Hai, senang bertemu dengan kalian. Perkenalkan, nama aku Putri Nilamsari Jagadita Purboyo atau biasa dipanggil Nilam. Saat ini aku adalah awardee beasiswa YTB S1 tahun 2021 dan sedang berkuliah di Istanbul University jurusan TV dan Film. Aku besar di Jakarta dan dulu aku bersekolah di SMAN 47 Jakarta. Nah, jadi sebenarnya sejak kecil aku tuh udah pengen banget kuliah di luar negeri. Nah, makanya waktu SMA kelas 12 gitu, aku sering banget searching tentang beasiswa luar negeri di Google. Terus juga waktu aku research, ya langsung keluar aja gitu beasiswa YTB ini di website-website yang aku baca tentang beasiswa kuliah di luar negeri untuk S1. Nah, sebenarnya nama asli dari beasiswa YTB itu tuh Türkiye Bursları atau ya artinya Turkey Scholarship. Nah, kenapa namanya bisa jadi beasiswa YTB? Nah, itu tuh karena beasiswa ini tuh dinaungi oleh pemerintah Turki di bawah instansi yang bernama Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı atau bisa disingkat YTB. Makanya beasiswa ini tuh namanya beasiswa YTB. Nah, tujuan dari pemerintah Turki memberi beasiswa ini kepada mahasiswa internasional adalah untuk mempererat hubungan persahabatan kedua negara di bidang sosial, kultur, ekonomi, dan politik. Nah, sebelumnya, YTB sebagai beasiswa fully funded itu pasti mengcover tuition fee, akomodasi, dan juga asuransi kesehatan. Dan cover-cover lainnya bisa kamu lihat di sebelah sini. Nah, untuk akomodasi sendiri, sebenarnya itu untuk anak S1, kita tuh diwajibin untuk tinggal di asrama selama 4 tahun. Nah, tapi kalau untuk anak S2 dan S3, itu tuh mereka cuma bisa tinggal di asrama selama 1 tahun pertama. Nah, kemudian juga ada detail tambahan untuk kelas persiapan bahasa Turki. Nah, kalau misalnya kamu itu daftar ke jurusan yang menggunakan bahasa Inggris, kamu tuh cuma diwajibkan untuk mengikuti kelas persiapan bahasa Turki sampai level C1 saja. Tapi kalau misalnya kamu akan melanjutkan perkuliahan dalam bahasa Turki, kamu harus menuntaskan TOMER atau Turkish Preparation Class sampai dengan level C2 atau Academic Turkish. Nah, sebenarnya semua orang tuh bisa daftar beasiswa YTB. Cuma kalau misalnya kamu tuh udah pernah kuliah di Turki sebelumnya, atau kamu sekarang itu lagi kuliah di Turki, kamu tuh nggak bisa daftar beasiswa YTB. Dan juga tuh ada maksimal umur kalau misalnya kamu pengen daftar ke beasiswa YTB ini. Untuk S1 itu maksimal umurnya 21 tahun, untuk S2 maksimal umurnya 30 tahun, dan untuk S3 maksimal umurnya itu 35 tahun. Dan juga ada minimum skor yang harus kamu penuhi kalau misalnya kamu pengen daftar beasiswa ini. Kalau misalnya kamu daftar S1, kamu harus punya minimum 70%. Kalau misalnya kamu daftar S2, kamu harus punya minimum 75%. Dan kalau misalnya kamu daftar S3, atau misalnya kamu daftar ke jurusan kedokteran, atau semacam jurusan ilmu sains, kamu harus punya minimum 90%. Nah, untuk dokumen-dokumennya sendiri itu, yang pasti, yang wajib itu, pertama ada ijazah atau surat keterangan lulus. Kemudian ada transkrip nilai, terus juga yang pasti adalah identity card, semacam KTP atau paspor. Yang sisanya bisa kamu lihat di sebelah sini. Nah, kalau misalnya kamu pengen daftar beasiswa ini, kamu bisa siap ancang-ancang di tanggal 10 Januari karena aplikasinya bakal dibuka dan bakal ditutup pada tanggal 20 Februari. Itu untuk aplikasi seleksi berkas. Dan selanjutnya akan ada di sini application kalendernya. Jadi yang pertama itu ada application berkas yang akan dilanjutkan dengan sesi interview dan juga tes kuantitatif untuk anak S1 aja, yang kemudian akan berlanjut dengan final announcement. Jadi cuma ada 3 tahap ya, dan hal yang harus kau paling perhatikan adalah saat
seleksi dokumen, kamu harus banget pastikan kalau misalnya dokumen-dokumen kamu itu udah lengkap dan sesuai dengan kualifikasi yang YTB sediakan. Karena banyak banget peserta yang gugur di dalam tahap ini. Nah, kemudian saat interview atau saat final announcement itu tuh, announcement-nya itu nggak dilakukan secara serentak. Jadi bisa aja aku tuh dapat email interview invitation duluan, terus kamu dapatnya agak nantian. Jadi kesalahan yang kedua adalah jangan putus asa. Nah, jadi pada faktanya, beasiswa YTB ini adalah beasiswa yang menyeleksi kandidatnya berdasarkan kebutuhan pemerintah pada saat tahun tersebut. Nah, contohnya itu, di tahun 2018 sampai tahun 2021, itu tuh kebanyakan awardee yang diterima beasiswa YTB ini adalah awardee yang mendaftar ke jurusan Social Sciences, seperti aku. Nah, tapi sejak tahun 2022, itu tuh kebanyakan awardee yang diterima itu adalah awardee yang mendaftar ke jurusan Sains dan Teknologi. Nah, terus ada mitos nih guys, yang katanya yang bisa daftar beasiswa ini tuh cuma anak-anak cemerlang yang punya nilai di atas 95, terus punya sertifikat-sertifikat yang banyak dari skala nasional hingga internasional. Itu semuanya mitos guys, karena sebenarnya beasiswa YTB ini adalah beasiswa yang menyeleksi kandidatnya secara personal. Jadi dia itu nggak hanya melihat kamu dari nilai dan prestasi yang kamu punya saja, tapi mereka juga melihat dari minat akademis kamu, future plan kamu, konsistensi pemilihan jurusan kamu, terus juga partisipasi kamu dalam kegiatan sosial, terus juga isi letter of intent kamu. Itu tuh sangat berlaku dalam penyeleksian beasiswa tersebut. Nah, contohnya aku sendiri, aku itu nggak pernah sama sekali menang lomba apapun di tingkat provinsi atau bahkan di atasnya. Tapi saat SMA aku tuh aktif banget dalam kegiatan sosial dan juga aku tuh punya pengalaman yang linear sama jurusan yang pengen aku daftar. Dan mungkin itu membuat aku memiliki nilai plus yang kenapa aku bisa menjadi awardee beasiswa ini. Sebenarnya ini sih yang paling banyak didebatin sama orang-orang. Pada nyatanya, beasiswa YTB ini tuh enggak mewajibkan apapun ketika kamu lulus nanti. Jadi nggak kayak beasiswa-beasiswa lain yang mewajibkan kamu untuk pulang ke Indonesia atau wajib mengabdi atau apapun itu. Nah, buat kamu yang pengen daftar beasiswa YTB ini, kalian bisa klik link berikut. Khusus buat kamu yang udah nonton aku sampai habis, aku punya hadiah buat kalian. Di kolom deskripsi itu ada link YTB Guideline by Nilam yang bisa kamu pakai kalau misalnya kamu pengen daftar beasiswa YTB. Nah, buat kamu yang pengen tips lebih lanjut dari aku maupun dari teman-teman lain, kalian bisa banget subscribe Barudak Turki. Dadah!